warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Firman Saputra, kelas PTE 02, angkatan 2019. Ingin memaparkan salah satu materi mengenai belajar dan pembelajaran tentang kurikulum. Next. Terus latar belakang pembentukan suatu organisasi yaitu mencapai suatu tujuan tertentu. Begitu pula dengan salah satu organisasi yang sangat besar seperti di dunia persekolahan dalam tingkat nasional. Untuk mencapai tujuan pendidikan, maka harus dibuat rancangan untuk mencapai tujuan tersebut agar dalam pelaksanaannya terorganisir dan terarah. Oleh karena itulah kita mengenal yang namanya kurikulum. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah baik pihak-pihak yang terkait. Selain sebagai pedoman, bagi siswa kurikulum memiliki 6 fungsi. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi pengintegrasian, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnosis. Next. Dan terus, apa pokok pembahasan pada materi kali ini? Yang harus kita ketahui, apa itu kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, komponen-komponen pengembangan kurikulum, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, tahap-tahap pengembangan kurikulum, fungsi kurikulum, dan peran kurikulum, apa saja model pengembangan kurikulum, bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia. Dan itu kita akan bahas satu persatu. Next. Apa sih itu kurikulum? Secara etimologi istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari, dan kurir yang berarti tempat berpacu. Itu berarti istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish, kemudian digunakan oleh dunia pendidikan. Secara terminologi istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkat tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan terus ada juga pembahasan, sedangkan menurut bahasa Latin kurikulum berarti jalur pacu, dan secara tradisional kurikulum sekolah disajikan seperti itu: barat jalan bagi kebanyakan orang. Zais 1976. Next. Nah, ini konsep-konsep kurikulum yang terdiri dari: yang pertama, sebagai jalan meraih ijazah; yang kedua, sebagai mata dan isi pembelajaran; kurikulum sebagai rencana kegiatan pembelajaran; yang keempat, sebagai hasil belajar; kurikulum sebagai pengalaman belajar. Ya, itu yang kedua. Next. Sini adalah landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan wahana belajar yang dinamis, sehingga perlu dinilai dan dikembangkan secara terus-menerus dan berkelanjutan sesuai dengan pengembangan yang ada dalam masyarakat. Hal yang dikemukakan dalam landasan program
dan pengembangan kurikulum merupakan contoh adanya landasan-landasan pengembangan kurikulum yang seringkali disebut sebagai determinan pengembangan kurikulum. Dan di sini ada dibagi 5. Yang pertama landasan filosofis, landasan sosial budaya agama, pengetahuan teknologi dan seni, kebutuhan masyarakat. Yang kelima pengembangan masyarakat. Next. Yang keempat, komponen pengembangan kurikulum. Ada pun beberapa komponen kurikulum yang terdiri dari yang pertama tujuan. Sebagai sebuah komponen kurikulum merupakan kekuatan fundamental yang peka sekali, karena hasil kurikulum diinginkan tidak hanya sangat mempengaruhi bentuk kurikulum, tetapi memberikan arah dan fokus untuk seluruh program pendidikan. Dan sini juga ada materi dan pengalaman belajar, yaitu memiliki dan menyusun isi komponen kedua dari kurikulum supaya kegiatan tujuan kurikulum dapat dicapai dengan cara yang paling efektif. Yang selanjutnya organisasi. Jika kurikulum merupakan suatu rencana untuk belajar, maka isi dan pengalaman belajar membutuhkan perorganisasian sedemikian rupa sehingga berguna bagi tujuan-tujuan pendidikan. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi merupakan komponen keempat kurikulum. Mungkin merupakan aspek kegiatan yang dipandang paling kecil. Next. Ada tahap-tahap pengembangan kurikulum. Dalam pelaksanaannya pengembangan kurikulum harus menempuh tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Yang kedua, perencanaan kurikulum. Yang ketiga, pengembangan rencana operasional kurikulum. Yang keempat, pelaksanaan uji coba terbatas kurikulum di lapangan. Yang kelima, implementasi kurikulum. Yang keenam, monitoring dan evaluasi kurikulum. Yang ketujuh, perbaikan dan penyelesaian. Next. Apa sih fungsi kurikulum? Nah, ini fungsi kurikulum. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum itu segala aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan sarana serta prasarana lainnya. Kurikulum sebagai program belajar bagi siswa disusun secara sistematis dan logis, diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai program belajar, kurikulum adalah niat, rencana dan harapan. Menurut Alexander Inglis, fungsi kurikulum meliputi ada 6. Yang pertama, fungsi penyelesaian. Yang kedua, fungsi integrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Yang keempat, fungsi persiapan. Yang kelima, fungsi pemilihan. Yang keenam, fungsi diagnostik. Next. Nah, sini ada peran kurikulum. Apa peran kurikulum? Menurut Oimar Hamalik 1990, kurikulum sebagai program pendidikan di mana sekolah sebagai institusi sosial melaksanakan operasinya. Paling tidak dapat ditentukan 3 jenis kurikulum. Yang pertama, peran konservatif. Yang kedua, peranan kritis dan evaluatif. Yang ketiga, peran aktif. Next. Model-model pengembangan kurikulum. Nah, ini modelnya.
Berikut ini merupakan beberapa model perkembangan kurikulum. Yang pertama, model administratif. Yang kedua, Grand Pros. Yang ketiga, BIOS hub. Hub. Yang next itu yang ketiga tadi. Selanjutnya, pengembangan kurikulum di Indonesia. Di sini ada beberapa pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama di tahun 1947. Yang kedua 1952 sampai yang ketiga 1964. Yang keempat 1968, yang kelima kurikulum periode 1975, yang keenam 1984 sampai 84 kurikulum 1975 yang disempurnakan. Yang ketujuh 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Yang kedelapan kurikulum 2004 yang sering dikatakan KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Yang kesembilan kurikulum periode KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pelajar sampai di 2006. Yang terakhir ini adalah kurikulum yang masih kita pakai sampai sekarang, yaitu kurikulum periode 2013. Next. Nah, terima kasih. Mungkin ada yang bisa ditanyakan? Tidak ada? Jelas semua? Jelas? Ya baik, mungkin lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.